warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Ilham dengan NPM 21100-282 dari kelas Sistem Informasi 1A Rek BJB. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang pengawasan, atau dalam bahasa Inggrisnya bisa kita sebut dengan controlling. Pertama-tama, apa sih pengawasan itu? Pengawasan atau controlling adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Jenis-jenis pengawasan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah waktu pengawasan, yang kedua objek pengawasan, yang ketiga subjek pengawasan, yang keempat cara mengumpulkan fakta-fakta. Tipe-tipe pengawasan. Yang pertama adalah pengawasan pendahuluan, atau dalam bahasa Inggrisnya feed-forward control. Pengawasan pendahuluan atau sering disebut steering control dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Selanjutnya adalah pengawasan concurrent control. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan ini merupakan proses di mana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, sehingga lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan. Yang terakhir adalah pengawasan umpan balik, atau bisa dibilang feedback control. Pengawasan tipe ini dilakukan dengan mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Pengawasan ini bersifat historis. Pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi. Selanjutnya adalah tahap pengawasan. Yang pertama adalah penetapan standar pelaksanaan, atau bisa dibilang perencanaan. Yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan. Keempat, perbandingan dengan standar, atau bisa dibilang evaluasi. Yang kelima adalah pengambilan tindakan. Dalam pengambilan tindakan, kita bisa melakukan koreksi bila hal tersebut diperlukan. Selanjutnya adalah karakteristik pengawasan. Yang pertama, kita harus akurat. Yang kedua, tepat waktu. Yang ketiga, objektif dan menyeluruh. Yang keempat, terpusat pada titik-titik pengawasan strategik. Yang kelima, realistik secara ekonomis. Yang keenam, realistik secara organisasional. Yang ketujuh, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Yang kedelapan, fleksibel. Yang kesembilan, bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Serta 10, diterima para anggota organisasi. Terima kasih atas kesempatannya. Sekian presentasi dari saya. Salah mohon hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.